Gimana kabarnya Nina? Gimana kabarnya Nin? Baik, Rin. Sehat, baik. Sehat. Oh. Jevon, hai. Halo. Suaranya Jevon kayaknya ya. Enggak sih? Jevon. Gimana Jevon? Kabarnya? Sehat. Sehat. Sekolahnya harus online terus ya? Iya. Pakai Zoom terus Jevon? Iya. Oke. Wis, ada Samuel Gunawan. Wis, setelah bergabung guys. Samuel Gunawan, mari kita menyapanya. Hai Kak Sam. Ya, halo. Siap. Kita udah lama nggak dengar suaranya kelihatannya. Teman-teman udah pada kangen kayaknya ya sama Kak Sam. Bener nggak? Mungkin persembahan pujian dulu. Persembahan pujian. Berat. 40 menit. Hai Kak Vena, gimana kabarnya? Kak Vena ini lagi menyeting untuk menampilkan gambarnya. Dengar dah ini. Dengar. Ada Gavi nih teman-teman, tapi videonya nggak dinyalain. Padahal kita mau lihat Gavin nih. Hai Gavin, bisa dinyalakan video sama audionya? Cek tes. Bisa masuk nggak? Masuk. Oh, oke. Nah, wes siap. Hari ini ada yang ulang tahun teman-teman. Bang Gavin selamat ulang tahun ya. Oh ya, terima kasih Kak, makasih. Umurnya ke berapa ini Gavin? 15 tahun atau 14 tahun? 16 ya, 16. Oh, 16 Masih SMP kok saya, Kak. Oh ya ampun, kita seumuran berarti ya Gavin ya. Aku juga Kurang lebih kita seumuran kan Mas Ian, Kak. Bener. Kau ngimpi, Rin. Kau usah ngimpi, Rin. Ya, jangan, Anda jangan iri. Kalau Sadar, jangan iri. Oke. Bener ya Gavin, ke-16 Gavin. Seriusan ini ke-16 umurnya. Oh enggak. Ya ke 18. Oh 18. 18. Ya, berarti ini kalau ini mah nggak kurang lebih sama, tapi memang sama aku juga 18. Oh ya, siap Kak. Siap. Pernah 18 tahun. Oke. Hai Kauli audionya nggak dinyalain. Kauli kayaknya kita ngobrol-ngobrol teman-teman. Nah, hari ini adalah persoalan doa pertama kita pakai aplikasi Zoom. Jadi tema kita pada hari ini seperti yang udah diinfokan ya, poster-poster yang udah diposting juga di GKPR adalah beriman dalam kerapuhan. Nanti kita bakal sama-sama belajar lagi, diingatkan lagi tentang tema ini di kondisi yang pandemi seperti ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama sama Kak Nanda. Jadi untuk waktu dan silakan pada Kak Nanda. Ya teman-teman, kita akan segera merenungkan firman Tuhan bersama. Kudunya ono nyanyi-nyanyi gak sidono. Jadi saya harap nanti kalau di pertengahan ada yang pengen ngobrol atau men-sharingkan sesuatu, jangan ragu-ragu. Bisa raise atau unmute langsung ngomong aja. Jadi biar pertemuan kita via Zoom ini biar tetap cair. Ya,
Iya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ketika pada hari ini kami boleh berjumpa untuk pertama kalinya dalam jaringan menggunakan aplikasi Zoom. Dalam segala keterbatasan, mohon Tuhan tetap membimbing, menyertai, memberkati kami, sehingga apapun yang hendak kami dengarkan, apapun yang hendak kami perbincangkan bersama, Tuhan boleh memberkatinya. Berkatilah juga teman-teman yang lain yang mungkin sampai detik ini belum bisa masuk ataupun ada dalam kegiatan yang lain. Biarkanlah Tuhan tetap memelihara setiap mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar bersama. Amin. Ya, saya diberikan tema itu beriman dalam kerapuhan. Yang teksnya itu akan kita baca bersama-sama. Ini pada pegang Alkitab fisik ya? Karena ini kan Zoom-nya pada pakai HP kan? Atau pakai laptop. Ya, kita akan buka satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja dari kitab Yosua. Kita membacanya bersama-sama, meskipun masih mute tapi saya pandu. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali, kita mencoba mencermati isinya. Yosua 1 ayat yang ke-9. Sudah ketemu semua ya? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, itu bacaan kita. Bacaannya pendek, tetapi saya rasa ini bacaan yang sangat baik dipilih untuk yang menyiapkannya. Oleh sebab itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak, mengapresiasi teman-teman pengurus yang sudah mengadakan PD via Zoom ini. Ya, dalam segala keterbatasan kita tetap boleh berjumpa. Kalau boleh saya tanya kabarnya bagaimana? Yuk kita unmute bareng-bareng yuk. Unmute dulu. Bersuara silakan. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik. Tuhan baik. Sehat. Mantap. Ya, ini yang ada OTW masuk ya. Odi. Iya. Dalam segala keterbatasan teman-teman, kita tetap boleh bertemu, kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, bisa di-mute kembali pribadi ya. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kondisi ini, COVID-19 ini, dan saya mengucapkan selamat datang Audi dan yang lain-lain yang baru saja masuk. Selamat bergabung. Beriman dalam kerapuhan. Beriman dalam kerapuhan. Kerapuhan itu berasal dari kata dasar rapuh. Rapuh itu sesuatu yang gampang hancur. Kalau ada yang pernah nonton stiker itu gambar gelas, itu loh, kalau misalnya di bandara itu ada gambar gelas, dicoret gampang pecah. Apa fragile. Ya, rapuh itu keadaan di mana sesuatu, apapun itu dia mudah hancur, mudah remuk, mudah pecah. Sehingga kalau ada barang yang dinamakan seperti gelas, itu barang pecah belah, jatuh ambiar. Gitu. Nah, apakah kita juga mengakui dalam hal ini kita punya kerapuhan? Saya rapuh, apakah teman-teman juga rapuh? Dan apakah memang kerapuhan itu tidak menjadi masalah untuk kita sekalian? Masih dengar suara saya? Oke? Oke. Nah, bagus. Terima kasih Pak Yonas. Ono suaranya Pak Yonas. Ya, kerapuhan itu adalah sebuah identitas sebenarnya. Kenapa? Karena kalau diam-diam kita tidak mau mengakui kerapuhan kita tidak akan bisa mengenal ataupun mengembangkan diri kita.
Rapuh itu benar-benar adalah sebuah identitas. Aku itu begini. Aku punya kelemahan begini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Nah, pada saat ini firman Tuhan bersabda kepada kita dalam Yosua 1 ayat 9, kalau kita baca 2 kali tadi, mungkin kita bisa mencermatinya sekali lagi. Tuhan mengatakan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebenarnya kalau kita membaca teks ini lebih utuh, ini tidak hanya ada di ayat yang ke-9, ayat 3, 5, 7 itu Tuhan menguatkan Yosua. Dan sebenarnya pertanyaan mengapa kok Tuhan itu terus mengulang-ulang, menguatkan Yosua berulang kali, bahkan dalam pasal-pasal selanjutnya pun Tuhan tetap menguatkan Yosua. Kenapa? Nah, begini, kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita hanya memenggal satu ayat saja. Istilahnya begini, kalau misalkan teman di samping kita, misalkan saya di samping Samuel tiba-tiba menerima telepon, ya Tuhan, mosok sih gitu. Pasti kita akan bertanya, loh kenapa begitu? Kita ingin tahu sebenarnya kenapa kok sampai ada ekspresi begitu. Loh kok sampai bertanyanya kaget begitu, ada apa? Nah sebenarnya mengapa kok Tuhan mencoba menguatkan Yosua berulang kali, kita bisa membacanya di ayat yang pertama. Yosua 1 ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Jadi permasalahannya adalah Musa mati. Kematian Musa bukanlah hal yang sepele kalau seperti kita membayangkan ada orang yang meninggal. Beberapa waktu yang lalu ketika musisi-musisi Indonesia seperti Glenn Fredly termasuk mana ya? Didi Kempot meninggal, banyak orang yang merasa duka hatinya. Tapi ya sudah, duka saja, sedih ya, sedih. Tapi Yosua kehilangan Musa itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena Musa adalah satu-satunya pemimpin tunggal dalam perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kematian Musa ini begitu mengerikan. Sehingga pasti membuat pertama Yosua sedih, pasti. Dan yang kedua apa? Yosua bingung. Kenapa? Karena dengan adanya Musa, Yosua itu terlalu bergantung kepada Musa. Jadi pelajaran pertama teman-teman yang bisa kita lihat di sini adalah jangan pernah menggantungkan kepercayaan kita ataupun ekspektasi kita kepada satu orang. Kalau orang itu tidak ada, kita akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itulah Allah mencoba mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dia kehilangan sosok pemimpin yang sangat berkarisma, dia kehilangan sosok pemimpin yang juga keras juga, dan tiba-tiba dia disuruh menggantikan. Istilahnya begini, perjalanan menuju Kanaan itu tinggal saknyuan maneh, tinggal saknyuan itu ya sak selorotan wis teko lah kira-kira begitu. Ibarat kamu dari arah rumahmu mau ke gereja itu sudah sampai perempatan Ngelom ataupun sampai Ketegan, sedikit lagi nyampe. Padahal perjalanannya begitu panjang luar biasa, terus tiba-tiba pemimpinmu mati, lalu kamu menggantikan. Ira kamu mimpin ini, Wita kamu mimpin ini, tiba-tiba disuruh jadi pemimpin tunggal, dan tentunya ya ragu-ragu, siapa yang nggak ragu-ragu. Mungkin untuk calon-calon pengurus baru juga akan mengalami perasaan yang sama. Aku katela apa lagi begitu. Aku harus melakukan apa dengan KPR? Aku harus bertindak apa? Pasti kebingungan. Karena apa? Karena mungkin ada yang baru pertama kali menjabat, ada yang baru pertama kali masuk dalam BPH dan yang lain-lain. Perasaan yang sama Yosua pun demikian. Akan tetapi kita memperhatikan bagaimana cara Tuhan mengingatkan Yosua. Kita perhatikan ayat 9 sekali lagi. Silakan dicermati. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan, yang pertama apa? Janganlah kecut. Dan yang kedua, dan tawar hati. Ya, ayo kita unmute audio kita.
Stefanus Eki. Ya, kita unmute. Teman-teman, ada yang ingin menjawab ataupun punya pandangan. Kecut hati itu apa? Kalau bau itu mungkin belum mandi, baunya kecut. Tapi kalau kecut hati itu apa? Wah, Bising Family sedang diskusi. Bisa di-share-kan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira punya pendapat apa? Kecut hati itu apa? Bayangannya apa? Apa, Vin? Takut Kak, takut. Oke, takut. Ada yang lain? Apa? Hah? Apa Risma? Ya, teman-teman. Supaya kita tidak menduga, saya ingin mencoba beralih kepada terjemahan yang lain. Saya akan bukakan dari Alkitab King James Version, Alkitab terjemahan lama bahasa Inggris, yang juga dijadikan acuan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahnya begini, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither to be dismayed. Jadi artinya kecut hati itu be not afraid, betul Gavin. Artinya kecut hati itu ojo wedi, jangan takut, sesederhana itu. Kenapa? Yang pertama, kenapa Allah harus mengingatkan tentang jangan takut kepada jabatan ini, kepada kesempatan untuk memimpin ini? Karena Tuhan tahu memimpin bangsa Israel itu butuh keberanian yang tinggi. Bangsa Israel adalah bangsa yang bisa dikatakan cerewetnya minta ampun. Selalu protes dengan segala keadaan, selalu sambat dengan segala situasi, dan itu sangat berat untuknya. Oleh sebab itu Allah mengatakan jangan kecut hatimu. Padahal kalau kita boleh bertanya, takut itu boleh atau tidak? Unmute lagi, saya pengen dengar yang lain. Boleh. Siapa yang jawab boleh? Uli, kenapa Uli kok boleh Uli? Ya, takut aja, Kak. Oh iya, Malah takut nggak boleh aja. takut. Takut ya, takut aja. Iya. Sam, kok awakmu nggak pernah takut, Sam? Apa? Enggak. Pede aja nih. Enggak. Ya, takut sih wajar soalnya kan kalau misalnya manusia gak ada takutnya malah bahaya, Kak. Misalnya kayak Oh iya. nyetir gak ada rasa takut ya sakar pede lah tambah. Oh iya. Saya ada rasa takut kan dia hati-hati. Soalnya kan nyawanya cuma satu kan. Oh iya. Jangkit kucing lah nama ada 9. Iya, siap. Siap. Wita. Takut itu boleh nggak, Wita? Boleh lah. Kenapa, Wita? Ya wajar aja kalau manusia itu bisa takut gitu. Oh, wajar aja. Ya. Tapi teman-teman, kalau yang lain juga punya pendapat, boleh Kak, boleh. Tuhan mengatakan, janganlah kecut dan tawar hatimu. Allah katakan apa? Jangan. Boleh atau enggak? Sekali lagi saya tanya, Audi, boleh atau enggak? Kalau Allah sudah katakan jangan kecut hatimu, jangan takut. Boleh enggak? Hah? Oh, terkendala teknis. Ira. Ya, ada apa? Nah, itu. Tuhan Allah mengatakan jangan takut, jangan kecut hatimu. Sekarang menurutmu, takut itu boleh atau tidak?
Boleh. Lu alah ngomong jangan lu ini. Boleh. Tetap boleh. Iya. Ya. Nina, Boleh sih Kak. boleh. Kenapa? Kalau misalnya yang tadi kan apa dari yang disampaikan tadi kan Tuhan kan bilang nggak boleh takut juga kan, nggak mesti ngomong itu. Tapi kalau menurutku sih kita sebagai manusia sih boleh takut ya, tapi kayak kita tetap harus ingat gitu kalau misalnya Tuhan kayak kasih penyertaan gitu. Oke. Ini jawaban psikologis atau jawaban biasa ya? Jawaban biasa kok. Oh, jawaban biasa. Ya, teman-teman. Ketika kita membaca ayat ini secara sepintas, salah mengatakan jangan takut, jangan kecut, itu bukan berarti kita benar-benar langsung kehilangan ketakutan sama sekali. Harus saya tekankan bahwa ketakutan itu adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh. Ada yang pernah baca nggak sih? Atau ada yang pernah mendengar? Takut itu cuma sama Tuhan, takut kok COVID-19. Ada yang pernah dengar itu nggak? Ya harus dibedakan dong, takut sama Tuhan sama takut sama COVID-19. Kalau tidak punya rasa takut, kita nongkrong di kandang macan, terus kita tidak takut. Tidak boleh takut, yang kita hanya boleh takut kepada Tuhan saja. Yaitu tidak begitu. Berarti ketakutan itu bukan dalam artian ketika kita kehilangan sesuatu, tetapi kita ketika merasakannya, betul apa yang dikatakan Nina, tidak melebihi iman kita kepada Tuhan yang senantiasa menolong. Ketakutan itu identitas kok. Jadi kalau kita pernah punya rasa takut, fobia, dan fobia itu macam-macam loh teman-teman, dan itu it's okay, nggak masalah. Ada teman saya itu sangat berteriak histeris ketakutan kalau lihat salak yang dikupas bisa melukai tangan itu. Melihat saja bisa ngeri. Dan fobia itu macam-macam. Ada yang fobia gelap, ada yang fobia ditinggal pas sayang-sayangi. Itu fobia juga. Bisa jadi. Siapa yang nggak fobia ditinggalkan? Kita punya rasa takut, it's okay. Tapi bagaimana memanage rasa takut adalah ketika rasa takut itu tidak pernah lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai. Sehingga ayat ini tidak bisa dipotong, hanya ayat 9a saja. Di ayat 9b dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan melengkapi perkataannya kepada Yosua. Itu yang pertama. Tentang kecut hati, tentang rasa takut. Lalu yang kedua, tentang tawar hati. Nah, tawar hati ini apa? Kalau dalam King James Version dibahasakan itu dismayed. Kecewa. Tawar hati itu misalkan begini. Kamu punya tugas untuk ngecat rumah. Mbok cat dhewe 3 hari 3 malam. Wah, menurutmu hasilnya perfecto. Terus kemudian ada saudaramu ataupun mamamu ataupun bapakmu datang dulu, walak pol. Nah, terus kamu mengalami yang namanya kecewa dan babah garap-garapan dewe. Nah, itu namanya tawar hati. Tawar hati itu begitu. Kamu melakukan apa yang menurutmu sudah sangat baik, luar biasa, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, tenaga, ya duit, ya apapun, lalu kemudian itu disangkal ataupun dipaido. Tapi dipaido ya? Alah, ngono aku ya isor gitu. Nah, itu bisa membuat tawar hati. Mengapa? Karena orang Israel hobinya begitu. Bayangkan, orang Israel itu sudah diselamatkan dari Mesir, dari tanah perbudakan, dituntun keluar, di perjalanan makanannya kan terbatas, orang nggak ada warung, nggak ada Indomaret. Lalu kemudian mereka bisa ngomong ke Musa, kalau begini mending aku hidup di Mesir, aku bisa makan setiap hari, aku nggak akan kelaparan. Kurang ajar. Sehingga berulang kali Musa pun sebagai orang yang dipilih Tuhan, yang disucikan, dikuduskan hatinya, dia pun mengalami fase di mana dia hampir tawar hati kepada orang Israel. Nah, jangan-jangan dalam pelayanan, teman-teman, ya ning omah, ya ning gereja, terutama ini di lingkup KPR sendiri, ada banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati.
Oleh sebab itu, untuk menjaga itu, supaya kita tidak cepat menjadi orang yang tawar hati, karena kadang tawar hati itu bisa begini, sifatnya seperti kepercayaan. Kalau sudah mundur, nggak mau masuk lagi. Kalau sudah habis percayanya, nggak akan mau percaya lagi. Jadi kita harus pintar-pintar memanage hati kita, perasaan kita. Kenapa? Karena begini, kita tidak bisa membendung omongan orang, betul nggak? Kita mau berbuat apapun, orang mau ngomong apa, bebas. Aku menyiapkan firman dengan sedemikian rupa, wong ngomong, nah ndai raiso firman, nanda raiso khotbah misalkan. Boleh, bebas ngomong itu tuh bebas. Aku tidak bisa membendung mulut orang. Yang bisa kulakukan adalah menyesuaikan telinga dan hatiku sendiri. Jadi Tuhan katakan jangan tawar hati. Dan untuk itu kita harus bisa yang namanya positive thinking. Menjauhkan dari segala hal-hal yang negatif thinking. Sesuatu yang hanya membuat kita terjerumus dalam kesesakan sendiri. Padahal kita tahu identitas kita adalah orang yang rapuh. Tapi seringkali kerapuhan itu kita tambah, hancurkan sendiri. Dengan cara apa? Negative thinking. Negative thinking itu bisa berwujud apa? Berpikiran buruk kepada orang lain, berasumsi, curiga, itu orangnya begini, yang itu begini, yang itu begini. Padahal nggak pernah membuktikan sama sekali, tapi terus hidup di dunia yang seperti itu. Aku sampai megangi loh apa ini, ya. Bisa sentimen, kecil hati, gampang gondok. Terus pokoknya negative thinking itu isinya elek-elek. Parno sama orang, benci sama orang. Intinya negative thinking itu begini. Seakan-akan ini racun ya. Kita membuka racun itu, kita meminumnya sendiri. Dan tertawa, orang itu akan mati gitu. Orang negative thinking itu begitu. Kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati, orang lain yang meninggal. Padahal kita sendiri yang mengalami kesesakan. Nah, kalau tipikal pelayan-pelayan Tuhan dalam situasi yang krisis seperti itu, tetap memelihara sesuatu yang tidak baik, akan hancur sendiri. Musa, Yosua, ya termasuk kita. Ini di sini ada calon-calon pengurus baru nggak sih? Ada ya? Ini juga firman yang sangat tepat, firman yang sangat baik untuk apa istilahnya regenerasi. Ya. Supaya kita tetap bisa memanage diri kita. Kenapa? Karena sekali lagi, kita tidak bisa membendung opini publik, nggak bisa menyuruh orang berpendapat apa tentang kita. Yang bisa kita atur adalah cara hati dan telinga kita menerima itu semua. Tetap positive thinking. Kalau begitu kita tidak akan cepat tawar hati. Apakah tetap begitu kita langsung terlepas? Oh, nggak akan kecewa? Enggak juga sih. Jenenge manusia, kita akan merasakan kecewa juga. Sakitnya dikecewakan, sakitnya ditinggalkan, dan yang lain-lain itu tetap akan kita rasakan. Tapi dengan terus berusaha, kita akan tetap ada track yang tepat. Gitu. Dan akhirnya hidup dalam kondisi yang krisis seperti ini, dalam COVID-19 ini, butuh yang namanya ketegaran memang. Dan berpikir positif, optimis. Kalau aku boleh pinjam gaya berpikir atau gaya hidupnya tuh teman kita Samuel ini. Optimisnya nemen nih. PWD, Yosep. Wes nggak peduli, hajar, sikat aja. Nyanyi ya nyanyi, ngopo ya ngopo. Orang yang seperti ini orang yang cepat bertumbuh. Kenapa? Karena babah dengan orang apapun yang ada di sekitar yang mungkin juga menjadi sebuah ancaman tersendiri. Tapi ini adalah gaya spiritualitas hidup yang harus kita coba selalu dan selalu. Itulah makna ketika Tuhan menyuruh Yosua supaya tidak kecut hati, supaya tidak takut, supaya tidak tawar hati, supaya tidak kecewa.
Jadi kalau misalkan dalam pelayanan, terkhusus ini pesan-pesan singkat ya. Ini layanan masyarakat untuk calon-calon pelayan ataupun BPH yang baru. Kalau diomongi apa wae sama orang lain, babah, kerja-kerja ae. Lakukan yang terbaik, positive thinking, apapun itu, dan pengurus-pengurus yang lain juga. Ini menjadi sebuah momen yang tepat untuk kita belajar sekarang. Apalagi kalau dalam COVID ini, teman-teman. Nah, ini yang menjadi menarik. Bagaimana cara menjaga iman kita di tengah kerapuhan COVID-19 ini? Oke, jangan takut yang pertama. Yang kedua, jangan tawar hati. Yang ketiga, ya beriman. Beriman itu seperti apa? Mungkin ada yang menjawab begini, lah ya apa gerejane prei kok kon beriman? Lah ya apa gak ono KPR kok beriman? Ya apa gak ono kegiatan-kegiatan gerejawi kok disuruh beriman? Teman-teman, saya sendiri dalam perenungan saya mencoba merenungkan ini, mengapa kok COVID ini membekukan aktivitas gereja? Yang kalau boleh saya jujur, saya rindu gereja, orangnya, dalam arti kalau gedungnya saya masih berapa hari sekali saya masuk ke situ. Tapi mengapa COVID ini terus ada? Saya meyakini Tuhan sedang ingin memurnikan apa itu ibadah, apa itu beriman kepada umat-umatnya. Kalau kita masih bergantung cara beriman kita, kalau hanya ada gedungnya saja, kalau ada aktivitas gerejanya saja, kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang Kristen yang dewasa. Kenapa? Karena beriman itu tidak ada urusannya sama gereja. Beribadah itu Paulus katakan, jadikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan bagi Allah. Jadi ketiadaan kegiatan gereja itu bukan alasan kita untuk tetap terus mengolah iman kita. Karena apa? Saya mau katakan demikian. Iman kita pribadi itu bukan tanggung jawab gereja. Iman kita pribadi itu bukan tanggung jawab majelis jemaat, penatua, pendeta, pengurus bapel, komisi, BPH, dan lain-lain. Sing tanggung jawab kambe imanku dewe, iku ya aku dewe. Apakah aku tetap mengelolanya dengan baik ketika masa krisis atau tidak, itu tanggung jawab pribadi. Mbok disuruh dengan mati-matian sama orang tua, sama siapapun untuk tetap menjaga iman. Kalau kita tidak menjaga iman, iman kita akan mbuh ra karuan tekan dindi. Kenapa? Kalau kitab Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai dan kita harapkan. Nah, kalau kita percayanya tergantung sama orang, kita berharapnya tergantung sama orang, kita nggak akan pernah punya iman. Sehingga, teman-teman, untuk menutup renungan kita, alhamdulillah, ya puji Tuhan, ada yang, yes, mari gitu. Yosua 1 ayat 9 itu, kalau kita perhatikan, Yosua 1 ayat 9. Ada yang masih memegang Alkitabnya? Yosua 1 ayat yang ke-9. 9 adalah angka setelah angka 8. Nah, itulah mengapa sebenarnya membaca Alkitab satu ayat saja itu menyesatkan sebenarnya. Di ayat yang ke-8 dikatakan dalam firman Tuhan, saya bacanya, kita menyimaknya bersama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pertanyaan kepada setiap kita yang saya tidak perlu mengajak kita untuk meng-unmute semuanya dan menjawab, apakah kita tetap merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Saya tidak tahu. Kita bisa menjawabnya sendiri, dan itu sama sekali bukan tanggung jawab siapapun. Tidak lain tidak bukan, itu tanggung jawab kita pribadi. Tuhan katakan di ayat yang ke-8 yang terakhir, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata ketika kita diajak untuk beriman dalam kerapuhan,
Itu kita diajak bukan untuk melakukan hal yang spektakuler, yang luar biasa, tetapi ternyata cukup merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya katakan merenungkan loh ya. Karena ada gerakan-gerakan yang saya nggak tahu. Gerakan begini, ada yang pernah mencoba ataupun ikut nggak? Gerakan tamat Alkitab selama sebulan gitu. Ada yang pernah nggak sih? Terus gayanya kayak, katam Alkitab sudah berapa kali. Jujur saja teman-teman, saya sampai usia 27 tahun, sekolah teologi 5 tahun, saya belum pernah menyelesaikan Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mengapa? Nek gur maca tok percuma kalau tidak direnungkan dan tidak direfleksikan. Iku gaya apa? Mendingan maca komik terhibur, hatinya senang. Karena kalau cuma baca cepet-cepetan, banyak-banyakan, habisnya cepet-cepetan, siapa yang lebih dulu katam, istilah katam. Lebih dulu selesai dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak punya impact apapun dalam hidup kita. Di tengah krisis kita tetap meragu, di tengah hal seperti ini, di tengah kerapuhan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya percuma dan tidak berguna sama sekali. Yang dikatakan Tuhan adalah renungkanlah firman itu siang dan malam. Kayak lagu apa sih? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Lagu itu dari dulu nggak pernah mengajak atau mengajar kita membaca saja, tapi merenungkan saja. Ya mungkin untuk anak-anak belajar membaca iya, tapi kalau untuk kelasnya kita, Komisi Pemuda Remaja, tingkatnya adalah bagaimana kita merenungkan itu. Karena disitulah kita punya kekuatan, kita punya pengharapan. Di mana orang yang akan menyalahkan dan menegur kita kalau tidak dengan firman Tuhan sendiri. Kalaupun saya mengatakan misalkan, Samuel, kamu begini salah. Kamu bisa menyanggahnya. Enggak, aku begini. Ira, kamu yang kamu lakukan selama ini itu salah. Aku ngomong begitu. Ira bisa membela diri dengan, enggak, aku ngene. Tapi kalau firman Tuhan kita baca dan menegaskan, tiba ya aku salah. Kita mau apa? Mau ngeyel. Kita nggak akan pernah punya kesempatan untuk ngeyel di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai bosan-bosan merenungkan firman Tuhan. Dan sekali lagi teman-teman, saya titip pesan ini, cara beriman kita itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ini hampir semuanya sudah mau CD ya. Sudah CD ya. Kecuali kalau saya hitung ini yang masih menunggu ada Audi, ada Sari, ada sudah CD semuanya. Di CD itu artinya kan ketika kita punya kedewasaan iman secara mandiri. Kita tanggung jawab sama iman kita mandiri. Sehingga kalau kita sekali lagi membicarakan beriman dalam kerapuhan, kita diajak yang pertama mengenal kerapuhan kita, mengenal ketakutan kita, dan segala cara yang membuat kita kecewa. Tetapi jangan sampai itu melebihi rasa percaya kita kalau Tuhan menyertai kita. Dan cara kita beriman itu tergantung dengan cara kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Dan Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, itu saja yang bisa saya berikan teman-teman. Bisa jam itu mau. Biarlah apa yang bisa saya bagikan ini, apa yang saya renungkan, apa yang saya tafsirkan, dan saya bagikan itu bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kita bisa belajar semua dengan segala kerapuhan diri kita, dengan segala ketakutan, dengan segala rasa kecewa yang kita juga mungkin diam-diam pelihara. Dengan cara kita beriman secara mandiri. Dan kita tetap meyakini karena besok minggu depan kita akan merayakan turunnya Roh Kudus yang berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu menyertai kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hatimu sebab Tuhan beserta dengan engkau. Ya, itu yang saya bagikan. Silahkan di-unmute. Apakah ada yang mau sharing-sharing teman-teman? Ya, mari. Ada yang mau sharing?
Gorong jam 8 rek, takbirannya lho burung mari. Soalnya aku jam 9 ada mimpin di masjid TPI. Jadi cepat-cepat ini. Tidak ada yang mau sharing ini? Kita sing senyumnya paling optimis Gavin nih. Di hari ulang tahunnya kita minta dia untuk sharing dulu. Ayo Vin. Rame-rame tadi. Sharing apa, Kak? Rasa takut tadi. Intinya di rasa takut itu. tadi kan. Rasa Apa? takut atau kecewa ataupun apapun itu, dan akhirnya bagaimana cara mengatasinya, dan apa yang kamu dapatkan di firman ini. Kok jauh banget Maring. Terserah lah Vin mau ngomong. Apa ya? Rasa takut. Mungkin bedanya saya sebelum tahu kalau itu bahaya sama nggak bahaya aja sih. Kayak misalnya ulangan misalnya kan. Kalau ulangan itu kan kita mikirnya udah takut duluan, terus bingung mau ngerjakan, sama kayak kemarin juga. Karena semuanya online juga kan, gara-gara ini ngomong-ngomong suara saya kedengeran kan ya? Oh ya. Kayak kemarin kan semua online misalnya. Nah, termasuk ujian kan juga online. Nah, karena ujiannya online, otomatis gurunya itu pasti akan ngira ujiannya itu otomatis ujiannya terbuka gitu loh. Maksudnya ya bisa lihat buku, bisa lihat sembarang kan. Nah, itu juga termasuk ujian saya. Jadi gurunya itu ngiranya, udah kalian dikasih kesempatan ujian terbuka, waktunya segini, dengan peraturannya segini. Nah, itu jelas membuat saya dan teman-teman saya ketakutan gitu ya. Sama, ya bingung lah pastinya. Gimana cara ngerjakannya, terus gimana cara manajemen waktunya. Tapi ternyata setelah kita benar-benar nyoba ulangannya, kita benar-benar ngerjakan di situ, ternyata ya ujung-ujungnya mengalir aja gitu loh. Maksudnya ya masih dikasih kesempatan juga untuk melihat materi-materi lama, ya kita pakai juga kesempatan itu dengan waktu yang ada, dengan berbagai kendala teknis juga. Untungnya ternyata gurunya juga paham gitu atas kendala teknis kita, jadi juga diberi keringanan juga. Jadi mungkin kalau misalnya ngomongin soal rasa takut itu sebelum dan sesudah itu ya, menurut saya sih sebelum kita tahu kalau itu ternyata nggak bahaya itu ya, kita otomatis takut dan kita otomatis waspada. Kalau kita waspada ya kita otomatis bertumbuh gitu kan, karena kita berlatih sebelum menangani ketakutan kita itu. Gitu sih kalau saya, Kak. Oke. Risma sudah oke? Oh belum. Siapa lagi yang mau sharing ini? Katanya sharing is caring. Siapa? Oh, saya ready audionya Nina tadi ini. Oh ya Nin, mari Nin. Ya. Enggak. Cuma mau bilang Kak Samuel, ayo persembahan pujian nanti ya. Ada persembahan nanti ayam. Harusan ditunggu ini. Wah, sih. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin tentang bagaimana cara kita menghadapi rasa kecewa. Saya mau dengar suaranya Ira. Bagaimana Ira? Cara kamu memanage rasa kecewamu, Ira? Aku Iya dong. memanage rasa kecewa. Pernah kan merasa kecewa yang sangat di gereja? Enggak ya? Di gereja? Ya di gereja atau dimanapun lah. Kalau bisa di gereja. Tapi nggak usah disebutkan case-nya apa. Oh ya. Pernah. Oke. Pernah. Terus. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, cuman gini toh sih. Lakukan aja yang terbaik gitu. Jangan berharap apa-apa. Sudah. Dan sampai sekarang saya masih berusaha dalam proses itu.
gitu. Oke. Kayak khotbahnya Kak Nanda kemarin, jadi biar nggak capek sendiri gitu. Ngerasa cepet capek kalau berharapnya itu, kalau nggak berharap apa-apa dengan melakukan yang terbaik itu sepertinya tepat bahwa kamu nggak akan capek gitu. Karena kamu akan terus berusaha melakukan yang terbaik tanpa berpikir orang lain pasti akan memuji atau ngomong bahwa kita itu, atau orang lain mengkritik atau apapun lah. Pokoknya lakukan yang terbaik, hasil itu mengikuti saja. Begitu. Ono istilah basa Jawane do your best and let God do the rest, ngono istilahnya lah. Itu bukan bahasa Jawa, Pak. Oh, iya siap. Bahasa Oke, Batak kita itu. Oh iya. Debata. Iya. Oh, siap. Bener loh itu. Oh iya dong. Mungkin siapa lagi ya yang ingin punya tips-tips apa, maksudnya ketika menghadapi rasa kecewa yang pernah benar-benar mungkin ada dalam fase terkhusus, mungkin kita batasi pembicaraannya ketika dalam pelayanan atau apa. Malas aku, gak gelem maneh aku. Kalau tiba-tiba aku mau lagi. Dito. Nah, aku tiba-tiba jadi co-host, gak apa-apa kan? Ya, peranan Dito, ya apa tuh? Apa ya, Mas? Ketika kamu dihimpit rasa kecewa, lalu kerapuhanmu ada dalam titik yang kritis. Bahasanya indie banget ya, anak indie banget. Habis ini kita ngopi dan mencari senja. Iya, Mas. Iya tuh. Apa ya? Enggak, apa ya? Mengatasi, ya bener sih katanya Kak Ira. Itu solusinya yang terbaik sih, Mas. Tanpa harus memandang kita harus dipuji sama seseorang. Tapi kalau ada kritikan, ya itu harus jadi masukan buat diri kita, karena kritikan itu kan kalau kita ambil sisi positifnya kan sifatnya membangun, dan itu nggak ada salahnya karena apa yang mereka kritik itu sudut pandang mereka terhadap kita. Jadi itu nggak ada salahnya. Dan itu jadi masukan buat kita ke depannya untuk menjadi lebih baik sih. Itu kalau dari saya. Semoga. Oke. Good. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin? Wah, suara Vita belum terdengar. Bagaimana Vita? Ketika kamu dikecewakan semesta, wah apa sih? Kecewakan, ya kecewa lah. Masih belum ada pengalaman, Kak. Waduh. Belum pernah merasa kecewa kan dia, Sam? Wih, maksudnya apa? Belajar. Ya, Ada lagi atau tidak? Masih belum bisa bisa melawan rasa kecewa itulah gitu. Oke, ya. Terima kasih, Wita. Nah, kita fasenya sendiri-sendiri kok. Tapi tadi kita dapat jawaban yang menarik ya. Kita melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, lalu berpikir positif dengan segala masukan dan kritikan. Karena tidak jarang dalam kita melayani itu tidak kritikan. Tapi seperti salah nong, tanpa solusi, tanpa apa, pokoknya elek, pokoknya salah. Tapi tetap berpikir positif. Ada lagi yang lain? Sam? Iya, Kak. Apa ya? Yo, sering saya dikecewakan, Kak. Terus. Sering dikecewakan, Kak. Wah, ini. Orangnya di sini nggak yang mengecewakan, Sam? Waduh. Terus? Enggak, ya mungkin bukan di gereja ya. Ya mungkin kayak kantor. Ya, dulu di kuliah terus di kantor itu wis banyak lah, Kak. Maksudnya
apa ya? Mungkin kita saya kan udah ngelakuin yang terbaik, mungkin maksudnya ya tadi kayak kan Anda bilang kita tuh udah menurut kita itu udah benar ya, udah apa namanya? Udah paling yang bisa kita lakuin itu ya itu, tapi ternyata mungkin bagi orang lain itu masih kurang atau harusnya itu nggak kayak seperti itu. Jadi ya kadang itu saya udah ngakuin itu, tapi ya tadi apa kayak dikritik pedes gitu, maksudnya itu pasti ya sebenarnya kayak bikin kecewa ya emang ya, soalnya kan kita kan ya juga punya perasaan kan, ada mikir juga kok yang kita lakuin tuh kok kayak sia-sia gitu ya. Tapi kan kalau setelah dipikir-pikir lagi berulang-ulang mungkin memang kalau menurut kita sendiri itu kayak terlalu egois ya, karena kan kita jadi nggak tahu kalau misalnya menurut orang lain itu kayak gimana. Makanya selama waktu kuliah dulu, waktu kerja kelompok itu ya pernah kayak kita punya pendapat terus gak disetujui sama kelompok itu ya, juga kadang bikin sakit hati ya. Tapi kan kita ya harus mikir juga, ya mungkin memang kalau ide kita itu nggak diterima itu mungkin untuk kebaikan bersama ya. Jadi nggak harus terus sakit hati, terus kita tuh terus nggak melakukan terbaik lagi karena kita tadi sakit hati dikritik pedes tadi ya. Tapi harus lebih mungkin lebih bisa menerima lah kalau misalnya kita dikritik, meskipun itu mengecewakan hati kita atau mungkin membuat kita kayak ada rasa kapok gitu ya, kenapa kok kayak gini gitu. Tapi ya balik lagi, kita harus sering lah refleksi diri dan gak gampang menyerah meskipun dikritik sama orang lain, karena itu untuk ya tujuannya sebenarnya untuk akhirnya kita untuk membangun diri kita supaya lebih baik lagi. Itu saja. Oke, Sam. Mantap sekali. Baik, gimana Risma? Ini remaining time-nya udah 5 menit. Masih tidak? Masih belum. Coba headsetnya dibuka. Coba headsetnya dibuka. Coba lepaskan headsetmu aja malahan. Lepas dari suaraku. Dengar. Oke. Ternyata saya mengutak-ngutak hal yang salah sebenarnya kayaknya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kananda sudah membantu jadi co-host. Terima kasih untuk teman-teman yang mau sharing hari ini di persoalan doa kita pada hari ini. Terima kasih sudah mau ikut join, sudah menyediakan waktunya juga buat sama-sama ketemu aku sih, karena kalian pada kangen kan aku. Oke, teman-teman, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap taat sama peraturan pemerintah untuk stay di rumah. Dan karena seperti yang dikatakan tadi, kita sebagai pemuda kalau melakukan hal yang kecil terlalu setia pasti akan mendapatkan hal yang baik. Gitu teman-teman, sampai jumpa di PD selanjutnya. Mungkin di PD selanjutnya kita ketemu di gereja, kita nggak tahu. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita nggak tutup dalam doa dulu, tak? Iya, mari kita satu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pada hari ini Engkau telah masih menjaga kami ya Tuhan, menyertai kami untuk dapat bersama-sama ya Tuhan berdoa melalui aplikasi Zoom ini, meskipun masih masih ada kendala ya Tuhan, tapi tidak bisa mengurangi rasa semangat kami ya Tuhan untuk dapat berkumpul dan bersama-sama bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini dapat kami dengarkan ya Tuhan, dapat kami renungkan dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya.
Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.